Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni aw yuballighuni ila hubbika. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang dikaruniakannya berupa hidayah, tuntunan agama, serta momen kita berada di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Di kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana menjadikan Ramadan menjadi lebih luar biasa dalam hidup kita, menjadi bulan yang istimewa, menjadi sesuatu yang mengesankan dan tidak terlupakan. Dalam pembahasan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kedekatan. Bulan kedekatan apa? Tentu kedekatan dengan yang mensyariatkan saum di bulan Ramadan. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan syariatnya, tuntunan agama yaitu Islam, kedekatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan ini bisa terjadi dalam diri seorang mukmin karena seorang mukmin yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Di ayat yang tadi saya sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maksudnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaannya, tentang kesertaannya, tentang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk manusia, atau tentang segala hal yang terkait dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan segala hal yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Fa inni qarib, maka jawabannya adalah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, di antara tanda kedekatan yang nyata, aku kabulkan setiap permintaan dari orang yang memohon kepadaku. Idza da'an, tatkala ia meminta kepadaku. Falyastajibu li, karena itu hendaklah mereka, orang-orang yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala itu, memenuhi apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, wal yu'minu bi, dan tetap beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka bisa tetap kokoh dalam kebenaran, rasyid, sebagaimana khulafaur rasyidin, orang-orang yang teguh komitmen berada di jalan kebenaran Islam. Bapak Ibu akang teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya ayat ini dengan kedekatan yang saya maksud? Bahwa Ramadan itu bulan di mana kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat pada tuntunannya yang sempurna, paripurna, dan menjadi tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta semakin dekat pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang mukmin akan merasakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan istilah wujudullah. Bahwa Allah itu ada. Allah itu hadir dalam setiap episode kehidupan manusia. Ada yang diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Allah ada karena kita dikaruniai fitrah juga. Fitrah yang
membawa kita untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ada karena banyak dalil nakli, banyak dalil akli, banyak dalil yang bisa kita nukil dalam Al-Quran yang menyebutkan keberadaannya. Dan dalil akal kita membenarkan bahwa tidak mungkin ada yang diciptakan, yang diatur, kecuali ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa menjadi penyebab seseorang dekat dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tahu di era modern sekarang ini banyak manusia yang justru lebih jahiliyah dibandingkan umat jahiliyah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, umat jahiliyah di masa Nabi, masih mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka melakukan tindakan yang sifatnya musyrik, bernilai syirik saat beribadah kepadanya. Namun di masa sekarang kita kenal ada orang-orang yang tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan, tidak mengakui bumi ini diciptakan oleh Tuhan, tidak mengakui segalanya telah diatur oleh Tuhan, dan mereka tidak mengakui Tuhan itu ada. Na'udzubillah min dzalik. Menyadari Allah itu ada akan menjadikan kita tenang. Karena kita tahu segalanya telah diatur, segalanya telah dikendalikan, segalanya telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah Ta'ala dengan ketenangan bahwa Allah ada, dan keberadaan Allah dengan segala nama dan sifatnya membuat kita punya tempat bergantung, tempat bertawakal, tempat berserah diri, tempat kita menyerahkan segala urusan. Termasuk dengan ibadah saum yang kita lalui di masa pandemi ini. Kita meyakini tidak ada musibah terjadi kecuali itu sudah dikehendaki oleh Sang Pencipta. La yusibana illa ma kataballahu lan. Tidak mungkin menimpa kepada kita kecuali itu sudah tercatat, sudah terskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk pengakuan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengontrol segalanya. Kenapa kita bisa menjadi semakin dekat bulan Ramadan ini? Karena bukan hanya sekedar karena kita mengetahui Allah itu ada, wujudullah, tapi kita bisa merasakan ma'iyatullah, kesertaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kesertaan yang sifatnya umum, di mana Allah memberi rezeki, Allah mengatur segala perkara, tapi kesertaan yang sifatnya khusus. Allah menyertai orang-orang yang beriman, Allah menolong mereka, Allah menjaga mereka, Allah memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa mereka. Mungkin ini yang membuat kita tidak hanya tenang saat menjalani kehidupan, tapi kita pun optimis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyediakan jalan keluar di tengah masalah yang kita hadapi. Allah selalu memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita hadapi. Allah memberikan jalan yang ringan pada saat kita menemukan berbagai persoalan berat dalam hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedekatan Allah berbanding lurus dengan kesadaran kita tentang wujudullah, dan kedekatan dengan Allah juga berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang ma'iyatullah, bagaimana Allah menyertai kita. Ya, disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, ketika hamba bertanya kepada Allah, sedekat apa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan, lihatlah pada fenomena pengabulan doa. Ujibu da'wata da'i ila da'an. Allah menyertai hamba-hambanya tatkala hamba meminta, maka doanya bisa segera diijabah dengan serta-merta. Bahkan bukan hanya doa yang diminta, yang tidak diminta pun Allah berikan itu kepada hambanya. Bayangkan, hari ini belum tentu kita memohon secara rinci segala keselamatan, kesehatan, segala hal yang baik yang kita lalui. Tapi Allah berikan itu semuanya. Apalagi jika kita meminta kepadanya, sehingga Allah menjamin, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan setiap permintaan hambaku kepadaku tatkala ia memohon kepadaku. Inilah salah satu poin kenapa kita di bulan Ramadan ini akan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan kita tahu, orang yang sedang berpuasa adalah orang yang diijabah doanya. Di antara 3 golongan orang yang tidak tertolak doanya, salasun la turaddu da'watuhum
ada 3 golongan orang yang tidak tertolak doa-doanya. As-shaimu hatta yuftiru, yaitu ketika seseorang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi bagi kita yang sedang saum hari ini, seharusnya merasakan kehadiran, keberadaan, kesertaan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa segera buktikan dengan doa. Doa meminta sehat, doa meminta selamat, doa meminta semangat, doa memohon agar kita tidak didera dengan musibah yang tidak kita harapkan. Baru meminta, kita bisa segera mendapatkan fenomena pengabulannya. Kalau hadirin masih mengingat doa pertama yang kita kaji dalam menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kebaikan, ada doa yang menjadikan kita optimis di bulan ini, kita akan mendapatkan keselamatan luar biasa. Baik secara intrinsik, kita terus sehat, kita terus semangat, kita terus penuh keyakinan bisa menjalani puasa ini karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang membuat kita selamat karena secara ekstrinsik Allah lindungi kita dari segala mara bahaya, gangguan, musibah, penyakit termasuk virus corona ini. Dan doa agar kita selamat untuk tidak mengotori bulan Ramadan dengan perbuatan, perkataan yang sia-sia atau bernilai dosa. Dan akhirnya kita selamat kelak di akhirat, mutaqabbalan. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih ingat doa Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan diriku untuk bisa memasuki Ramadan. Aku sehat, aku kuat, aku penuh semangat menghadapi setiap sesi Ramadan. Bukan hanya setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap menitnya, bahkan setiap detiknya. Kita dalam keadaan selamat. Begitu semangat, dalam keadaan sehat, dan kita kuat menjalani apa yang memang menjadi target amaliyah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mintakan itu, dan jika saat ini kita bisa merasakannya, itu pun bagian dari fenomena pengabulan doa. Dan itu menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasalim Ramadhanali, dan ya Allah selamatkan bulan Ramadan untukku agar tidak ada gangguan ekstrinsik dari luar terhadap diri kita. Kita diberi keselamatan dari segala mara bahaya, musibah termasuk virus yang sekarang sedang menjalar di seluruh dunia ini. Wasalimhu minni, dan kita memohon agar kita selamat, tidak melakukan perbuatan buruk, bernilai dosa dan bernilai sia-sia. Jika kita terjaga dari hal tersebut, itu tanda Allah begitu dekatnya kepada kita. Mutaqabbalan. Apalagi jika kita merasa tenang, merasa bahagia, merasa optimis bahwa ijabah itu akan Allah berikan tatkala kita sedang berpuasa, apalagi jelang berbuka. Saat kita digembirakan, lalu kita memohon kepadanya, insya Allah doa-doanya tidak berjarak dengan pengabulannya. Yang terakhir yang menjadi tanda kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mahabbatullah. Seseorang akan rasakan kedekatan luar biasa manakala ia merenungi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kasih dan sayangnya Allah kepada kita, sehingga ia memulai segala sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ia menyadari kasihnya, ia menyadari sayangnya, ia menyadari pengaturan Allah Ta'ala yang tidak ia perhitungkan sebelumnya. Namun ia berharap sesuatu yang lebih penting dibandingkan apa yang Allah atur, apa yang Allah kendalikan, apa yang Allah kontrol di dunia, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya buah takwa dari ibadah yang dihaturkannya kepada Allah Ta'ala. Di ayat 186 Allah sebutkan tanda kedekatan yang utama itu ketika kita bersegera memenuhi apa yang Allah perintahkan dan kita terus bertambah keimanan seiring dengan ketaatan yang kita haturkan. La'allahum yarsyudun. Agar kita konsisten, komitmen, memegang teguh kebenaran karena kita disertai dengan hidayah, petunjuk darinya. Diiringi dengan inayah, pertolongan darinya, dan kemudian kita dikokohkan dengan taufik, ketepatan dalam beramal di jalannya. Bapak, Ibu, dan Akang Teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup sesi ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, yaitu doa memohon kecintaannya. Doa memohon kecintaan dari orang yang mencintainya, dan doa di bulan yang istimewa ini kita dicondongkan untuk merasakan keasyikan, rasa suka teramat sangat, atau bahasa anak muda sekarang demen dengan amal-amal yang mengantarkan kita untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka
wa hubba may yuhibbuka wa hubba amrin yuqarribuni aw yuballiguni ila hubbika. Allahumma ya Allah, ini kami hamba-hambamu ya Allah, karuniakan kepada kami kecintaanmu ya Allah. Kecintaan yang menjadikan kami merasakan kedekatan, merasakan keoptimisan, merasakan ridhoan, merasakan kehadiran, kesertaan dan kasih sayangmu ya Allah. Wa hubba may yuhibbuka, dan karuniai kami kecintaan dari orang yang mencintaimu. Jadikan kami selalu bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadikan orang-orang soleh itu mencintai kami juga. Wa hubba amarin yuqarribuni ila hubbika. Dan ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapati keadaan begitu asyik saat melakukan segala ketaatan yang mendekatkan kami kepada kecintaan-Mu. Jadikan kami begitu mencintai saum kami, tilawah kami, zikir kami, istighfar kami, sedekah kami, dan keinginan kami untuk berbagi dengan sebanyak-banyaknya orang di tengah wabah COVID-19 ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.